Kemudian istri Nabi yang Nabi ketika masih hidup namun mereka meninggal, ada dua. Yang pertama Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid. Nah, ini istri yang paling Nabi cinta. Paling Nabi cinta. Itu ada kisah mengharukan diceritakan oleh Ibnu Hisham dalam As-Sirah An-Nabawiyah. Nabi ketika Fathul Makkah tahun 8 Hijriah masuk ke kota Makkah, ditawarkan Nabi menginap di rumah-rumah. Ada orang tawarkan tinggal di sini, Rasulullah, ini rumah ada tempat di sini lebih bagus. Apa kata Nabi? Aqimu khimatan 'inda qabri Khadijah. Bangun tenda saja di pinggiran kuburnya Khadijah. Saya menginap di situ, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu gambaran begitu cintanya Rasulullah kepada Sayyidatuna Khadijah. Bagaimana Nabi tidak cinta? Itu hartanya beliau yang tadinya kaya raya jadi fakir miskin karena hartanya seluruhnya dihabiskan untuk dakwah fisabilillah. Sampai dikatakan kepada putri beliau Sayyidatuna Fatimah Zahra, sampaikan kepada ayahmu jikalau memang sudah habis hartaku untuk membantu dakwah ini, kalau saya meninggal dunia, ini tulang-tulang saya silakan dijual untuk dakwah, saya ridho. Itu Sayyidatuna Khadijah seperti itu. Bagaimana? Jibril turun, Allah Ta'ala titipkan salam. Ya Jibril, Nabi katakan, ada apa engkau datang kemari? Jibril mengatakan, atatska, akan datang kepadamu istrimu Khadijah, ma'aha idamun, inaun fihi idamun wa ta'amun wa syarab. Dia membawa makanan untukmu. Waktu Nabi sedang yatahannas fi Gua Hira, sedang beribadah di Gua Hira. Kemudian Jibril mengatakan, apabila dia sudah mendatangimu wahai Rasulullah, fa'akri alihas salam min rabbiha, tolong sampaikan salam kepadanya. Salam ini dari Allah. Allah memberikan salam kepada Sayyidatuna Khadijah. Wa minni, saya juga Jibril menyampaikan salam kepadanya. Wa basyirha bi baitin fil jannati la sakhaba fihi wala nasab, dan berikan kabar gembira kepadanya bahwa sesungguhnya Allah sudah membangun satu rumah di dalam surga untuknya, yang rumah itu tidak ada suara berisik dan tidak ada kelelahan. Kenapa rumah itu harus digambarkan tidak ada berisik dan tidak ada kelelahan? Ada tafsirannya, ada maknanya. Maknanya adalah Sayyidatuna Khadijah selama menjadi istrinya Rasulullah tidak pernah bersuara keras di hadapan Nabi. Gak pernah bersuara keras. Hormat dengan Nabi Muhammad SAW. Wala nasab, dan rumah di surga itu tidak ada kelelahan. Kenapa? Ini istri yang tidak pernah menuntut kepada Rasulullah, tidak pernah membuat Rasulullah lelah, tidak pernah membuat Rasulullah berpikiran pusing memikirkan masalah-masalah rumah tangga dan lain sebagainya. Tidak pernah membuat Nabi nasab. Makanya Allah balas, itu rumah dikasih untuk Khadijah, tidak ada suara berisik dan tidak ada lelah di dalamnya. Karena beliau tidak pernah membuat Nabi seperti itu. Salam dari Allah, dari Jibril. Kemudian yang menyampaikan salam Sayyidul Mursalin Muhammad SAW, itu diberikan kepada Khadijah binti Khuwailid. Luar biasa ini wanita, luar biasa. Makanya anak-anak Nabi semua dari beliau. Yang lain tidak ada kecuali Maria Al-Qibtiyah, punya anak namanya Ibrahim, meninggal di usia masih anak-anak. Selain daripada itu Fatimah, Sayyidah Fatimah, Ruqayyah, Ummul Kulsum, Zainab, itu dari Khadijah. Tahir, Qasim, dari Sayyidatuna Khadijah. Kemudian istri beliau yang meninggal terlebih dahulu namanya Zainab, julukannya Ummul Masakin. Nah, dijumlahkan ada 11 istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada satu wanita yang Nabi beberapa kali melamar tapi ditolak oleh wanita tersebut. Satu wanita. Nabi sangat cinta sama wanita ini karena ini wanita solehah, wanita yang baik. Namanya Ummu Hani. Ummu Hani bintu Abi Thalib, sepupu. Beberapa kali Nabi meminang, ditolak, alasan
takut menyusahkan Rasulullah, saya punya anak banyak, karena janda waktu itu. Awalnya Nabi melamar, awalnya sebelum dia menikah, Ummu Hani, Nabi melamar, melaporkan kepada pamannya, wahai paman, aku ingin menikah dengan putrimu, Ummu Hani, kata Rasulullah. Kata paman Rasul, Sayyidina Abu Thalib, kalau engkau yang meminang, tidak ada satupun orang yang menolak. Kalau engkau yang meminang. Akan tetapi wahai ponakanku yang tercinta, sudah ada orang terlebih dahulu sudah melamar Ummu Hani. Jadi luar biasa mereka menjaga itu, namanya al-wafa. Ya. Siapa yang duluan dia yang dapat. Sudah ada yang lamar, tidak baik kalau saya melangkahi itu. Maka Nabi mengurungkan niat tersebut. Nabi mengurungkan. Nabi cinta kepada dia. Peristiwa Isra itu di rumahnya. Nabi menginap dengan Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abbas, kan sepupu semuanya. Menginap di rumah Ummu Hani. Allah pilih rumahnya Ummu Hani menjadi peristiwa bersejarah, yaitu Al-Isra. Jadi rumahnya disebut dalam Al-Quran, rumahnya Ummu Hani. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya Rasulullah di sebagian malam dari Masjidil Haram, bukan dari masjid tafsirannya. Rumah Ummu Hani, bukan Masjidil Haram. Rumah Ummu Hani yang ada di lokasi Masjidil Haram. Bisa dilihat dalam tafsir-tafsir Al-Quran. Kemudian Ummu Hani menikah punya anak, suami meninggal. Ada satu riwayat mengatakan suaminya meninggal dunia, ada yang lain mengatakan suaminya ini tidak muslim. Nabi mendengar sudah janda, masa iddah. Selesai masa iddah, Nabi lamar Ummu Hani. Ummu Hani menolak juga. Alasannya apa? Saya punya anak banyak, takut nanti dosa kalau saya sibuk urus anak, ternyata haknya engkau tidak saya laksanakan. Dosa kepada engkau jauh lebih besar dari orang biasa. Jadi alasannya begitu. Akhirnya Nabi mengurungkan niatnya. Itu Ummu Hani. Nah, Ummu Hani bersama juga Ramlah, yang saya sebutkan Ramlah bintu Abi Sofyan. Itu Ramlah setelah tinggal di Madinah bersama Rasulullah SAW sampai Nabi meninggal. Kemudian Ramlah meninggal tahun 44 Hijriah.